Dalam video kita ini, kita akan membahas tentang mempelajari linguistik bahasa menurut Yendra di era berkembang saat ini. Dengan tim kami yang membuat keseluruhan materi dan infografis ini, ada Adelina Mariana Siregar, saya sendiri Aisyah Yasmin Barunisa, Mama Pujawati Suwatnya, dan Kidran Muhammad Sidik. Sekarang masuk di pembahasan pertama. Oke, untuk pembahasan pertama ada pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi yang semakin hari semakin berkembang mempengaruhi adanya perkembangan bahasa. Karena pada dasarnya, perkembangan bahasa selalu mengikuti arah perkembangan teknologi. Tidak dapat kita pungkiri bahwa perkembangan bahasa Indonesia juga dipengaruhi adanya bahasa asing yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kosakata yang ditambahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita membahas linguistik. Menurut Yendra, kita akan membahas sedikit tentang bahasa. Bahasa itu merupakan salah satu metode komunikasi yang digunakan manusia untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Dengan bahasa, kita juga dapat mengetahui kebangsaan atau daerah asal serta gaya hidup seseorang. Selanjutnya, mengenal ilmu bahasa menurut Yendra. Linguistik adalah sebuah bidang ilmu yang mengkaji dan mempelajari segala sesuatu tentang bahasa, mulai dari bentuk, form, fungsi, function, makna, meaning, nilai, or value, sampai dengan wacana bahasa. Artinya, hal tersebut dapat diwakili pemahaman tentang apa dan bagaimana linguistik berperan dalam kajian ilmiah. Selanjutnya, berikutnya ada tujuan mengenal linguistik. Menurut Uhlenbeck pada tahun 1964 menyatakan pokok tujuan studi bahasa adalah untuk memperoleh pengertian yang selengkapnya tentang gejala bahasa secara umum dengan tujuan agar para bahasawan tahu tentang segala sesuatu yang sistematis dalam pemakaian bahasa. Linguistik bahasa pun dimaksudkan untuk tidak berfokus pada bahasa tertentu saja, melainkan bahasa secara umum yang dipakai untuk berkomunikasi sesama penutur bahasa. Dalam pengertian bahasa yang dimaksud itu mungkin bahasa daerah, bahasa Indonesia, atau bahasa asing. Oleh karena itu juga, linguistik sering disebut dengan linguistik umum. Berikutnya ada sejarah. Dalam perkembangan sejarahnya, ilmu bahasa sudah dimulai semenjak Yunani kuno. Pada masa ini, pemikiran dua filsuf yang paling terkenal yaitu Plato dan Aristoteles. Kemudian pengaruh tata bahasa Yunani sampai kepada bangsa Romawi, hingga memberikan pengaruh terhadap bahasa-bahasa Eropa lainnya. Perkembangan terus berlanjut pada abad ke-19 dan 20 yang lebih membahas mengenai strukturalisme sebagai sebuah sistem yang berkaitan. Mengenal ilmu bahasa menurut Yendra. Linguistik bahasa dilihat dari bentuk. Di dalam cabang tata bahasa ini, kata dipelajari dari segi bentuk saja. Contohnya seperti kata memakan terdiri dari dua bentuk, yaitu me dan makan. Kata dilukis terdiri dari dua bentuk, yaitu di dan lukis. Kata memakankan terdiri dari tiga bentuk, yaitu me, makan, dan kan. Linguistik bahasa dilihat dari fungsi. Karena setiap bahasa yang diucapkan manusia secara umum tidak sama. Arti dari setiap negara, bahkan daerah memiliki arti yang berbeda. Contohnya seperti masyarakat yang sedang berbincang dan bahasa gaul dan khas mereka masing-masing. Seperti Ujar hari ini kan ujar orang metropolitan. Ya kagak kok, ujar orang suku Betawi. Betul ndak, ujar orang suku Jawa. Dari contoh di atas, ada beberapa interferensi fonologi yang hilang.
Misalnya kata tidak menjadi enggak, kagak, dan enggak yang mewakili ciri khas masing-masing daerah, tetapi pemaknaannya tetap sama. Linguistik bahasa dilihat dari makna. Air menyatakan bahwa pemaknaan yang dimaksud adalah hubungan kata dengan konsepsi makna pada suatu kata atau kalimat tersebut. Terdapat 3 unsur utama yang menyusun semantik: tanda dan lambang, hubungan referensial, dan makna leksikal dan penanaman. Contohnya seperti berbunyi, mempunyai makna memiliki bunyi atau sumber bunyi. Linguistik bahasa dilihat dari nilai. Sebenarnya memiliki cakupan kajian yang sama dengan analisis berdasarkan bentuknya. Keduanya sama-sama mengkaji mengenai tata bahasa. Perbedaannya adalah berdasarkan bentuknya mengkaji dengan melihat hubungan gramatikal yang ada pada kata-kata hingga kalimat. Sementara berdasarkan nilai ini mengkaji hubungan gramatikal di luar batas kata dalam satuan kalimat. Jabaran ini juga bisa dikatakan dalam ilmu bahasa sebagai fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Karena pada penjelasan di atas, kami buat dan rangkum agar dapat lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aisyah ya, Irunisa. Oke, berdasarkan yang dijelaskan rekan-rekan saya sebelumnya, ada kesimpulan sekarang. Penggunaan bahasa pada era sekarang ini dengan wilayah antar masyarakat tidak terbatas dalam komunikasi. Ilmu linguistik ini sangat penting sebagai pedoman interaksi atau percakapan komunikasi yang masing-masing wilayah, suku, bangsa, negara memiliki makna, nilai, bentuk, dan fungsi yang beragam dari masing-masing wilayah, bahkan tidak sama satu dengan yang lainnya. Pembelajaran mengenai materi ini menghindari adanya pemikiran yang berbeda saat berkomunikasi. Selanjutnya, sekian dalam video kali ini. Saya ucapkan mewakili rekan-rekan saya, terima kasih dan semoga bermanfaat.